Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada kalian semua. Semoga Allah selalu memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 musuh yang ada di sekitar kita. Ini sangat membahayakan bagi kita pasti. Yang pertama itu dunia. Dunia ini sebenarnya busuk daripada yang busuk, sebab dunia ini adalah hanya tipuan belaka saja. Sebab gara-gara dunia inilah kita banyak tertipu, terbodohi, bahkan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Kalau dunia menguasai kita, itu sangat membahayakan diri kita bakal celaka nantinya. Tetapi kalau kita yang menguasai dunia, maka kita dapat mengontrol diri agar kita tidak celaka dan tidak tertipu olehnya. Jangan pernah meletakkan dunia di dalam hati. Kalau kita meletakkannya di hati, kita akan melupakan Allah dan membuat diri kita sengsara. Tapi letakkanlah di tangan saja agar mudah melepaskan dunia ini. Gara-gara dunia inilah manusia banyak menderita, banyak kesedihan, sehingga hidup kita tidak merasa tenang. Contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita punya banyak harta nih. Harta itu kan dunia. Nah, cara menguasai harta atau dunia tadi yaitu jangan meletakkan harta atau dunia itu di hati kita, tetapi letakkanlah di luar hati agar hatimu tenang dan tentram dari gambaran-gambaran dunia. Bahkan tidur pun susah sebab memikirkan harta atau dunia tadi. Takut dicuri orang, takut habis hartanya, sehingga hati kita tidak merasa tenang. Kenapa dunia bisa masuk ke hati? Karena kita pengen merasa memiliki, padahal pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai-pandailah dalam menguasai dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Nafsu ini sangat berkaitan erat dengan dunia. Nafsu adalah dunia, dunia adalah nafsu. Sebab adanya dunia inilah timbul adanya nafsu atau kehendak. Misalnya pengen kaya, pengen mobil, pengen ini dan pengen itu. Dengan adanya nafsu inilah bisa menyebabkan manusia menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Di antara nafsu yang membuat kita menjadi buruk yaitu nafsu amarah, lawamah, mulhimmah. Ketiga nafsu itulah yang membuat manusia menjadi celaka. Kemudian ada juga nafsu yang membuat diri kita menjadi baik yaitu nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamaliyah. Keempat nafsu itu membuat manusia menjadi hamba Allah yang baik. Nafsu itu sebenarnya tidak bisa dihancurkan, akan tetapi harus dilawan dan dikendalikan agar menuju nafsu mutmainnah atau nafsu yang tenang. Apabila sudah mencapai nafsu yang tenang atau mutmainnah, maka jiwamu, hatimu, dan jasadmu akan menjadi tenang, tidak lagi menggebu-gebu. Apabila semuanya tenang, maka nafsumu akan melakukan perbuatan yang baik, maksiat pun minggat. Setelah itu akan menuju nafsu kesempurnaan. Nafsu itu bukan hanya sekedar seks saja, akan tetapi non-seks pun juga disebut nafsu. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengontrol nafsu agar tetap tenang dan damai, sehingga nur ilahiyah akan menerangi hatimu. Kemudian yang ketiga, iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ini sebenarnya memang benar musuh yang nyata bagi kita. Tujuan mereka adalah untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam agar menjauhkan kita dari kebenaran dan condong kepada kebatilan, serta menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya iblis dan syaitan itu lemah daripada manusia, tetapi lantaran manusia ini selalu jauh dengan Tuhan, makanya iblis dan syaitan mudah menggoda kita. Iblis dan syaitan berupaya menggoda manusia dengan cara apapun agar bisa terjerumus ke dalam dosa dengan tipu daya muslihatnya, sehingga manusia pun tergoda.
Maka waspadalah dan berhati-hatilah, minta perlindungan kepada Allah agar selamat dari godaan iblis dan syaitan. Tetapi ada orang-orang tertentu sajalah yang tidak bisa diganggu oleh iblis dan syaitan. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa serta hatinya ikhlas karena Allah. Sebab Allah sendiri yang akan menjaga dan melindungi mereka, sehingga iblis dan syaitan takut serta enggak berani menggoda mereka. Oleh sebab itu, kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Kita harus benar-benar beriman dan bertakwa serta sungguh-sungguh ikhlas agar iblis dan syaitan tidak mampu menggoda kita. Kemudian yang keempat, kenapa manusia juga termasuk musuh besar yang ada di sekitar kita? Karena manusia ini bisa disebabkan oleh 3 poin tadi, yaitu dunia, nafsu, serta iblis dan syaitan. Sebab gara-gara dunia, nafsu, iblis dan syaitan, itulah manusia bisa lalai kepada Allah, bisa menjalin orang lain, berbuat jahat dan sebagainya. Contoh yang nyata, yang membunuh orang lain siapa? Pasti manusia. Atau yang membuat orang lain sakit hati, menderita, terjalimi, itu gara-gara siapa? Semuanya gara-gara manusia. Kenapa manusia bisa begitu? Sebenarnya banyak penyebabnya, tapi ada 3 poin utama saja. Yang pertama itu karena dunia, yang kedua karena nafsu yang jahat, yang ketiga karena godaan iblis dan syaitan. Oleh sebab itu, kita harus waspada dengan 3 poin tadi, sebab itu bisa penyebab manusia menjadi jahat. Oleh sebab itu, kita mesti waspada dan berhati-hati dengan 4 musuh itu. Meminta dan memohonlah kepada Allah, meminta pertolongan. Kita harus bijaksana dan bisa mengambil hikmah kehidupan di alam ini, agar menjadi hamba Allah yang diridainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. Bye. Assalamualaikum.